Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijuna Irawana. Saya mengajar di SD Negeri 09 Pasaman. Saya adalah CGP Angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat, yaitu Ibu Yuliarnis. Nah, jadi beliau ini juga mengajar di SD Negeri 09 Pasaman. Dalam kegiatan coaching ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi. Setelah pra-observasi ini nanti ada observasi, selanjutnya pasca observasi. Baiklah, pada tahap pertama ini adalah kegiatan pra-observasi. Baik, kita akan menyapa Ibu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ira. Ya, terima kasih ya Bu Yuli karena sudah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yuli. Iya, sama-sama Bu Ira. Baiklah Bu Yuli, sebelum saya melakukan observasi besok di kelas Bu Yuli, saya ingin Bu Yuli berbagi pengalaman dengan saya tentang persiapan yang telah Ibu lakukan. Apa itu kompetensi dasar atau indikator yang akan Ibu Yuli sajikan? Baik Bu Ira, terima kasih Bu Ira. Saya di sini akan mendukung penuh kegiatan CGP Bu Ira ini. Nah, adapun KD atau indikator yang akan saya ajarkan besok, di sini KD-nya tentang mencermati penulisan cerita menggunakan tulisan tegak bersambung dengan menggunakan huruf kapital dengan benar. Itu besok yang akan dipelajari di kelas besok. Nah, jadi besok insya Allah akan dipraktekkan di kelas. Jadi Bu Yuli rencananya kompetensi dasarnya adalah tentang menulis tegak bersambung, kemudian murid atau siswa mempraktekkannya langsung ya. Iya. Seperti itu ya Bu Yuli? Iya Bu Ira, praktekkan besok langsung kepada siswa di kelas. Jadi kompetensi dasarnya tadi mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan huruf kapital. Huruf kapital dengan benar. Lalu Bu Yuli, metodenya yang akan Bu Yuli gunakan adalah apa yang Ibu pilih metodenya? Di dalam pembelajaran tentang penulisan huruf kapital ini dan penggunaan tulisan tegak bersambung, metode yang saya pilih itu adalah metodenya yang pertama penugasan, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Nah, saya memilih itu karena supaya anak-anak didik di kelas itu supaya mereka tuh bisa bekerja sama di dalam pembelajaran kelompok besok, dan dia bisa bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan mereka anak-anak tersebut aktif dalam pembelajaran. Aduh, ini bagus sekali rencana Bu Yuli ini ya. Jadi tadi kata Bu Yuli metode yang Ibu pilih seperti penugasan, kemudian tanya jawab, ada diskusi, ada demonstrasi. Adapun alasan Ibu Yuli memilih metode ini supaya anak aktif dan semangat. Nah, nanti mudah-mudahan anaknya aktif dan semangat. Amin. Lalu Bu Yuli, apa alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan? Dan apa alasan Ibu memilih alat dan bahan itu? Ya. Di sini alat dan bahan yang sudah saya sediakan untuk pembelajaran besok. Yang pertama ada LCD proyektor,
ada laptopnya, speaker Bluetooth, ada LKPD, ada juga kunci LKPD, terus ada soal dan kunci jawaban dari soal tersebut. Ya. Wah, ini bagus sekali perencanaannya ya Bu Yuli. Bu Yuli sudah mempersiapkan metode, kemudian juga alat dan bahannya seperti tadi LCD proyektor, kemudian sudah menyiapkan LKPD, juga sudah menyiapkan soal ya dan kunci soal. Iya. Lalu Bu Yuli, boleh nggak saya tahu apa saja tahapan-tahapan yang telah Bu Yuli rencanakan atau yang sudah Bu Yuli sajikan yang akan Ibu Yuli sajikan besok di saat kita melakukan observasi di kelas? Tahapan yang akan saya lakukan untuk observasi di kelas besok ada 5 tahapan Bu Ira. Yang pertama ada orientasi masalah kepada peserta didik. Seperti yang pertama, peserta didik itu nanti saya tampilkan video, terus siswa peserta didik itu seperti PowerPoint saya tampilkan di depan ya. Terus anak didik memperhatikan dan menyimak cerita yang ada pada video tersebut. Terus peserta didik bersama guru bertanya jawab tentang video yang disajikan tersebut. Nah, yang itu namanya orientasi masalah pada peserta didik ya. Yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, yang saya setelah diperhatikan video yang ditayangkan tadi tentang penulisan huruf kapital dan tulisan tegak bersambung. Jadi nanti yang keduanya diorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti di situ saya membentuk peserta didik ini berkelompok-kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi 4 peserta. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, digabung semuanya ya. Jadi nanti peserta didik itu nanti ada setiap kelompok terdiri atas 4 siswa atau peserta didiknya. Terus nanti peserta didik setelah itu menerima LKPD dari guru. Nanti di dalam mengerjakan LKPD itu, nah disitulah siswa itu yang bekerja berkelompok dan mengerjakan tugas itu. Bagaimana mereka itu bisa bekerja secara bersama-sama, bekerja bersama-sama nanti bagaimana mereka tuh saling bertukar pikiran tentang pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, membimbing kelompok investigasi. Itu maksudnya peserta didik melakukan LKPD 1 masih dibimbing oleh guru. Contohnya yang pertama, peserta didik mengamati teks cerita. Nanti ada di dalam LKPD itu teks ceritanya. Lalu guru memberikan arahan cara mengerjakan LKPD itu. Diarahkan oleh guru. Caranya nanti di cerita itu ada sebuah cerita tentang hewan, bagaimana cara menuliskan dengan huruf kapital cerita itu dan tulisan tegak bersambung yang benar. Bagaimana tulisannya huruf kapitalnya yang betul, tulisan tegak bersambungnya di mana letak garisnya yang harus kita perhatikan. Jadi di situ nanti ya, guru selalu membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD. Ya, terus ada lagi nanti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah setelah dilakukan setelah menyelesaikan LKPD. Nanti peserta didik itu nanti dikasih sebelum selesai mengerjakan itu kan ada ice breaking di sela-sela pembelajaran berkelompok. Saya akan buatkan ice breakingnya seperti supaya anak tidak jenuh dalam belajar. Seperti itu Bu Ira. Jadi Bu Yuli sudah merencanakan seperti tadi akan menayangkan video kepada anak-anaknya. Kemudian nanti ada tanya jawab tentang video. Selanjutnya nanti anak berkelompok berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang telah disiapkan ya Bu Yuli. Kemudian ada pula nanti
anak mempresentasikan ke depan ya Bu Yuli. Iya, iya. Setelah berdiskusi. Kemudian tadi ada lagi hal yang menarik yang terdengar oleh saya. Bu Yuli memilih 4 per kelompok. Ini bagus sekali ini ya Bu Yuli. Kemudian dalam 4 itu digabung laki-laki dan perempuan. Ini untuk kesamaan gender ini ya. Kemudian yang 4 itu supaya tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit dalam sekelompok ya Bu Yuli ya. Kemudian saya juga sudah mendengar perencanaan Bu Yuli dalam pembelajarannya nanti diselang-selingi dengan ice breaking. Itu adalah perencanaan yang sangat bagus supaya anak nanti lebih semangat ya Bu Yuli ya. Ya, dia lebih semangat, mana tahu nanti dia sudah bosan dilakukan ice breaking. Ya, bagus sekali perencanaan yang telah Bu Yuli rencanakan ini. Jadi rencananya kapan saya bisa ke lokal Bu Yuli? Insya Allah besok Ibu Ira sudah bisa kita laksanakan di lokal. Iya, jadi besok saya bisa ke lokal Bu Yuli untuk mengobservasi Bu Yuli melakukan pembelajaran yang telah Bu Yuli rencanakan ini. Iya, terima kasih sekali lagi ya Bu Yuli. Iya. Sama-sama Bu Ira, terima doakan kasih. supaya semuanya lancar. Iya, iya. Baiklah, inilah kegiatan praobservasi dan kegiatan observasinya dilanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Trijuna Irawana, CGP Angkatan 7 dari Pasaman Barat. Sedangkan di sebelah saya, ini adalah Ibu PP dari Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ini Ibu rekan teman sejawat saya, Ibu Yuliarnis dari SD Negeri 09 Pasaman. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi untuk selanjutnya inilah kegiatan pasca observasi. Baik Bu Yuli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Iya. Baiklah Bu Yuli, kemarin kita sudah melakukan tahapan pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Kalau boleh tahu bagaimana pengalaman Bu Yuli saat pelaksanaan PBM kemarin? Apakah perencanaan yang telah disusun berjalan sesuai rencana Bu Yuli? Baik Bu Ira, terima kasih Bu Ira. Oke, alhamdulillah perencanaan yang disusun kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar dan langkah-langkah yang telah disusun juga terlaksana seluruhnya. Adapun dengan model yang saya pakai waktu kemarin sesuai dengan RPP dan langkah-langkah pembelajarannya. Ya, jadi waktu kemarin langkah-langkah pembelajaran itu yang saya pakai tentang PBL itu Problem Based Learning. Jadi kemarin sudah dipraktekkan sama anak, alhamdulillah berjalan lancar. Dan di sana dengan praktek PBL ini saya membuat langkah-langkahnya ada yang orientasi masalah. Nah, di orientasi masalah dulu kepada peserta didik, baru nanti mengorganisasikan peserta didik dan untuk belajar dan membimbing kelompok investigasi. Setelah itu menganalisis dan mengevaluasi proses dalam pembelajaran peserta didik. Itu yang saya lakukan kemarin. Baiklah Bu Yuli, jadi Bu Yuli sudah melaksanakan sesuai RPP ya, tidak ada kendala ya Bu Yuli. Alhamdulillah. Adapun langkah-langkahnya tadi yang Bu Yuli gunakan adalah model pembelajaran PBL. Iya. Nah, di mana kegiatan yang pertama adalah orientasi masalah kepada peserta didik. Kemudian langkah yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Yang ketiga membimbing kelompok investigasi. Kemudian selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini langkah-langkah ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Yuli, rencana yang sudah Bu Yuli susun di RPP terlaksana dengan baik. Iya. Bagaimana perasaan Bu Yuli? Apakah ada kendala yang ingin ditingkatkan untuk selanjutnya? Nah, ya Bu Ira. Kendala di waktu pembelajaran kemarin ada sih, tapi kendala yang saya hadapi seperti kurangnya semangat anak dalam dalam pembelajaran itu. Waktu belajar anak ada yang kurang semangat waktu mengerjakan tugas kelompok. Padahal itu sudah saya melakukan ice breaking. Breaking waktu itu kan ada anak yang kurang semangat atau sudah lelah nampaknya, dilakukan ice breaking. Tapi mungkin karena saya kurang motivasi juga mungkin anak takut bertanya di dalam pembelajaran tersebut. Contohnya waktu ada disuruh bertanya setelah saya menerangkan pelajaran tersebut atau yang melihat video. Jadi anak itu disuruh bertanya apakah sudah mengerti atau belum. Anak tuh bilang semuanya sudah mengerti. Padahal pas dilihat waktu pelatihannya atau latihan secara mandiri masih ada yang nilainya rendah. Jadi mungkin karena saya kurang motivasi juga, karena sampai anak itu mungkin agak takut lah dalam bertanya itu kan. Padahal mungkin mungkin dengan mengajukan pertanyaan itu mereka merasa takut nanti kalau atau dimarahin atau bagaimana. Padahal kan itu kan perasaan mereka saja. Jadi kendala yang Bu Yuli hadapi itu tadi kurangnya keberanian anak ya. Kemudian motivasinya masih kurang mungkin ya Bu Yuli. Kurang motivasi, masih takut mengeluarkan idenya. Seperti itu kira-kira ya Bu Yuli. Lalu menurut Bu Yuli,
Tadi kan Bu Yuli sudah melaksanakan sesuai RPP, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun masih ada anak ini sebahagian ya Bu Yuli ya, bukan seluruhnya berarti enggak. Nah, sebagian masih ada yang kurang semangat, yang masih takut untuk bertanya. Menurut Bu Yuli, apa langkah yang bisa Bu Yuli lakukan supaya anak ini nantinya tidak takut atau beranilah dia mengeluarkan ide-idenya nanti? Mungkin saya sebagai wali kelas atau guru yang mengajar di kelas tersebut, mungkin akan lakukan pengelompokan kepada peserta didik tersebut. Misalnya siswa yang gaya belajarnya. Mungkin gaya belajarnya itu yang hobinya lah. Terus seperti siswa yang hobinya menulis, kalau dia hobi menulis nanti saya tugaskan untuk menulis. Dan nanti kalau yang hobinya siswa yang membaca, nanti akan dikelompokkan sebagai menyampaikan informasi atau hasil diskusinya di depan kelasnya. Jadi nanti anak itu akan saya cobakan mengelompokkan berdasarkan hobi mereka masing-masing. Bagus sekali ya Bu Yuli. Tadi Bu Yuli sudah melakukan ice breaking ya. Sebelumnya ini sudah dilakukan ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa juga ice breaking yang lain ya Bu Yuli, ditambah lagi. Kemudian bisa juga tadi Bu Yuli mengatakan mengelompokkan anak sesuai dengan minat dan hobinya misalnya. Minatnya seperti apa, hobinya seperti apa. Kalau yang suka membaca nanti dia ditugaskan misalnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang menulis tadi dia ditugaskan untuk menulis di sini bisa juga tuh Bu Yuli nanti anak ini kan ada yang suka bergerak-gerak gitu kan, ada yang pendiam. Berdasarkan itu nanti bisa juga. Jadi Bu Yuli bagus sekali perencanaan Bu Yuli ini untuk selanjutnya ini. Ya Bu Yuli. Doakan Bu Ira mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan terlaksana sesuai rencana ya Bu Yuli. Oke, bagaimana perasaan Bu Yuli dalam proses supervisi akademik yang telah kita laksanakan ini? Mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya sebagai guru dalam mengajar anak-anak, saya sangat senang sekali Bu Ira. Selain saya mendapat solusi, saya tidak ada rasa takut dalam kegiatan supervisi akademik ini. Kalau dulu saya sangat takut jika akan ada supervisi, saya sangat takut. Tapi sekarang alhamdulillah saya sangat senang. Karena dengan supervisi ini atau dengan adanya itu saya lebih pemberani, jadi lebih bisa mengeluarkan ide-ide untuk mengajar dalam kelas tersebut. Iya, baiklah Bu Yuli. Jadi kegiatan supervisi ini bukanlah hal yang menakutkan. Namun kegiatan supervisi ini adalah untuk memperbaiki PBM selanjutnya, bukan untuk mencari kesalahan ya Bu Yuli. Jadi kegiatan supervisi akademik ini berjalan dengan lancar dan sangat bermanfaat baik bagi saya selaku CGP maupun bagi rekan sejawat dan siswa tentunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yuli yang sudah bersedia dilakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya. Iya, sama-sama Bu Ira, saya juga berterima kasih karena kegiatan ini sangat bermanfaat juga bagi saya dan tentunya perbaikan dalam PBM di kelas saya. Ya, terima kasih ya Bu Yuli. Terima kasih Bu. Apa?